Kembali bersama kami, pemirsa. NASA diam-diam mengambil langkah besar untuk melindungi bumi setelah sebuah objek antar bintang misterius menunjukkan perilaku aneh dan sulit dijelaskan. Objek tersebut yang diduga sebagai komet dan diberi nama 3I Atlas kini resmi dimasukkan ke dalam daftar ancaman yang dipantau oleh jaringan peringatan asteroid internasional atau IAWN. IAWN bekerja sama dengan berbagai lembaga di seluruh dunia mendeteksi, melacak dan mempelajari objek-objek yang melintas dekat bumi guna menilai potensi ancamannya. Menariknya, 3I Atlas menjadi objek antar bintang pertama yang pernah masuk daftar ancaman. Keanehan yang ditunjukkan oleh komet ini tak biasa seperti pada komet umumnya karena menampilkan fenomena anti-ekor, yakni semburan partikel yang justru mengarah ke matahari bukan menjauhinya. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa komet tersebut bukan sekedar batu es luar angkasa, melainkan sesuatu yang lebih kompleks. Bahkan mungkin diperkirakan kiriman dari peradaban lain. Di tengah berbagai teori dan spekulasi itu, NASA terus memantau pergerakan komet ini dengan penuh kewaspadaan, memastikan setiap langkah antisipasi dilakukan demi menjaga keamanan bumi. Ya, apakah objek yang viral di tengah masyarakat itu objek dari peradaban lain atau komet 3I Atlas? Untuk membahas ini sudah bersama kami Profesor Riset Astronomi BRIN Thomas Jamaludin. Assalamualaikum Prof. Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, ini kan saya baca ya Prof, dari Juli ditemukan, diamati, September juga sempat naik beritanya, sekarang muncul lagi Prof. Apa yang bisa kita pahami di sini Prof? Ada yang bilang bahwa spekulasinya bahwa ya ini komet biasa, tapi ada juga menyebutkan ini tidak seperti biasa, bisa berarti benda asing lainnya dari peradaban lain. Dari Prof seperti apa? Ya, secara astronomi ini sesungguhnya hal yang biasa dan ini sesungguhnya bukan objek pertama ya dari antar bintang ya atau interstellar ya, atau di luar tata surya. Itu kode 3I itu bermakna adalah ini objek interstellar, yaitu I kemudian 3 itu adalah objek yang ketiga. Jadi sebelumnya ada objek interstellar juga atau dari luar tata surya. Dan memang ini tergolong istimewa karena dari segi ukurannya ini adalah komet raksasa ya. Ketika Juli ditemukan itu ukuran komaknya atau kepala kometnya atau sebut saja penguapan gas dan debu dari komet ini ukurannya luar biasa, yaitu sekitar hampir 2 kali diameter bumi, yaitu sekitar 25.000 km. Agustus ada data baru bahwa gas karbon dioksida itu ternyata meluas sampai 700.000 km. Itu kira-kira 5 kali diameter planet raksasa Jupiter. Tapi karena memang jaraknya jauh ya, ketika melintas memasuki tata surya itu berada dekat dengan orbit Mars, sehingga karena jauhnya maka objek ini terlihatnya redup. Semula memang diduga ini objek yang berpotensi mengancam bumi, tapi setelah dikaji lagi bukti-bukti pengamatan terkait dengan lintasannya, kemudian disimpulkan lintasannya itu adalah hiperbolik. Artinya objek ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi matahari sehingga masuk ke dalam tata surya itu hanya sekedar melintas. Karena melintas relatif dekat dengan matahari, maka gas-gas di dalam bakal komet ini kemudian menguap dan membentuk kepala komet yang luar biasa. Kalau intinya itu ukurannya hanya sekitar 3
kilometer ya, inti yang padatnya. Tetapi karena gasnya ini kemudian menguap, itu membentuk kepala komet yang komet raksasa. Baik. Ya, memang kemudian diakui ini di media, terutama bukan media yang mainstream ya, di media sosial itu Oke. kemudian memang bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga, yaitu mengaitkan dengan sebut saja alien. Karena memang pertama karena sumbernya itu dari interstellar ya, dari luar tata surya. Kemudian yang kedua ukurannya raksasa. Tapi kalau ukuran raksasa tidak mungkin itu pesawat alien ya. Oke. Kemudian yang tadi disebutkan juga yang arah ekornya itu anti ekor atau anti tail ya. Jadi biasanya kalau komet itu ekor komet itu menjauhi matahari karena pengaruh dari angin matahari. Tetapi ini kok arahnya mengarah ke arah matahari. Tentu secara astronominya ini bisa dijelaskan karena memang yang dominan bukan karena angin mataharinya. Diduga itu ada outburst atau sebut saja ada semburan gas yang menampakkan kemudian arahnya bukan arah menjauhi matahari. Oke. Jadi sesungguhnya secara astronomi tidak ada yang aneh, itu hanya ya objek yang justru menarik secara astronomi. Baik, Prof. Pertanyaan ya sederhana yang mungkin banyak dipertanyakan orang. Jadi kan arus informasi luar biasa ya, Prof. Ya, ada mainstream yang seperti kita lakukan sekarang, ada yang social media seperti itu. Ini kan spekulasinya macam-macam, Prof. Kalau pertanyaannya, apakah ini berbahaya untuk kehidupan bumi, Prof? Ya, dari biasanya yang dihitung itu orbitnya. Oke. Bukan orbit saat ini, tetapi nanti kemungkinan masa depannya ya. Karena kalau posisi saat ini memang dalam posisi aman, itu jauh dari bumi, kemudian dekat ke planet Mars, tetapi juga masih dalam jarak yang aman. Nah, karena ini lintasannya itu adalah lintasan hiperbolik, artinya tidak mengelilingi matahari dan tidak berpotensi mengancam planet-planet, khususnya planet bumi, maka ini memang sudah dinyatakan bahwa objek ini walaupun ukurannya raksasa, itu aman ya, tidak mengancam bumi, tidak mengancam Mars atau planet-planet untuk yang saat lain. ini ya, Prof? Untuk saat ini dan masa depan, karena dari segi orbitnya itu hanya sekedar melintas, tidak mengelilingi matahari yang berpotensi suatu waktu bertemu dengan bumi atau dan planet yang lain. Oke, Prof. Karena ini hanya sekedar melintas, ya secara umum aman. Kalau ada tanggapan ilmuwan lainnya, baik itu di US maupun di beberapa negara, bahwa tadi dugaan terkait mungkin objek peradaban lain, atau mungkin NASA juga mengambil ancang-ancang seperti itu, atau IAWN juga disebutkan mungkin melihat ini berbeda. Bagaimana Anda menanggapi mungkin ada beberapa perspektif lain, Prof? Ya, tentu kalau dari segi ilmuwannya yang ya sebut aja betul-betul berbicara atas dasar data astronominya, itu tidak ada yang menyatakan bahwa ini adalah objek yang berbahaya. Dan tidak ada juga yang mengaitkannya dengan alien ya. Jadi NASA tentu menganggap ini objek yang menarik untuk diteliti, karena yang pertama ini ditemukannya oleh fasilitas yang disebut aja difasilitasi oleh NASA, yaitu Atlas. Atlas ini adalah sistem teleskop untuk pemantauan asteroid, terutama asteroid yang mengancam bumi ya. Jadi ketika ditemukan objek yang ukurannya raksasa, walaupun intinya sekitar 3 km itu sudah lumayan besar ya. Itu kalau jatuh ke misalkan menabrak bumi, itu juga menimbulkan bencana yang cukup besar ya. Tapi ini kemudian disimpulkan orbitnya aman, tidak mengancam bumi saat ini dan masa depan. Kemudian ya dari segi astronomi memang ini Juli sampai dengan September itu karena masih teramati, bisa diamati dengan teleskop. Jadi itu memang diamati, kemudian memasuki Oktober itu tidak lagi bisa diamati karena berada di balik matahari.
Dan sebetulnya akhir Oktober ini menjadi hal yang penting karena posisi komet ini paling dekat dengan matahari. Nah ini, tetapi karena tidak bisa diamati juga astronom tidak bisa melakukan apa-apa, hanya memperkirakan lintasannya. Baru nanti sekitar Desember baru terlihat lagi pada menjelang pagi hari ya. Jadi pengamatan lagi lebih intensif nanti akan dilakukan sekitar bulan Desember. Oke, Prof, kalau tadi kan perkiraan seperti itu dan juga hasil amatan dari banyak pihak termasuk ilmuwan dan juga NASA seperti itu, Prof. Tapi ada tidak, Prof, membuka opsi lain bahwa ini juga walaupun disebutkan aman, opsi lain memang masih terbuka, Prof, untuk ya mungkin ada tanda-tanda tertentu, Prof? Ya, opsi lain tentu semuanya kalau secara saintifik itu harus dibuktikan dengan data ya. Jadi tentu terbuka kalau memang ada data-data baru. Tetapi data sampai saat ini oleh para astronom dari berbagai wilayah itu menunjukkan bahwa objek ini hanya sekedar melintas di wilayah tata surya, tetapi tidak mengancam bumi atau planet-planet yang lain pada saat ini maupun masa mendatang. Karena hanya sekedar melintas dan tidak ada potensi untuk bertabrakan dengan objek tata surya. Baik, Prof, tadi kita bawa, ini kan Three Eye Atlas ya, itu eye-nya interstellar ya. Baik, ini objek ketiga yang di luar tata surya, Prof. Ada juga menyebutkan yang saya baca, Prof, ini mohon validasinya, bahwa objek ini lebih tua dari peradaban atau umur matahari yang kalau tidak salah 4,6 miliar tahun. Kalau yang objek ditemukan ini disebutkan umurnya 7 miliar. Ini gimana, Prof, validasinya? Ya, karena ini objek ini dari interstellar ya, atau ruang antar bintang di luar tata surya. Ada dua opsi yang diduga, tetapi belum bisa dipastikan. Pertama, objek ini berasal dari disebut thin disk atau katakan piringan tipis pada bidang galaksi. Kalau ini berasal dari piringan tipis bidang galaksi, umurnya dekat-dekat dengan matahari ya, sekitar 4,5 miliar tahun, masih relatif muda. Sedangkan kalau itu berasal dari thick disk atau katakan piringan tebal dari galaksi Bima Sakti, itu adalah bintang-bintang yang umurnya lebih tua dibandingkan dengan matahari. Matahari tadi disebutkan umurnya 4,5 miliar ya. Nah, kalau objek-objek di piringan tebal dari galaksi itu sekitar 7 miliar tahun. Jadi ini memang masih terbuka apakah berasal dari piringan tipis, itu berarti umurnya kira-kira hampir sama dengan matahari, tapi kalau berasal dari piringan tebalnya, itu umurnya bisa 7 miliar tahun. Dan semakin jauh dari piringan galaksi, itu memang bintang-bintang itu semakin tua ya. Baik, Prof, dengan demikian bahwa dari hal yang bisa kita simpulkan tadi bahwa ini objek melintas, hanya melintas seperti itu, tidak membahayakan kehidupan di bumi dan di planet-planet lain, dan memang umurnya juga tadi kemungkinan bisa sama dengan matahari dan bisa lebih tua dari matahari ya, Prof. Satu mungkin, Prof, ini kan kita tahu alam semesta ini luar biasa ya, ini ciptaan Tuhan yang maha besar ya, dengan segala keistimewaannya, Prof. Kita di Indonesia dan juga mungkin netizen dan masyarakat yang menonton, apa yang harus kita pahami ketika mendapatkan informasi seperti ini, harus validasi atau apa yang bisa kita kerjakan agar nanti juga kita tidak perlu tadi termakan hoax, atau juga harusnya literasinya juga lebih tinggi, Prof, dari Anda? Ya, objek tata surya dan juga objek langit yang lainnya, objek di luar tata surya seperti interstellar ini memang sangat menarik perhatian publik ya. Tapi memang sayangnya di era keterbukaan informasi, di era digital ini, peluang untuk disinformasi itu sangat terbuka.
bisa direkayasa Ya. videonya, bisa direkayasa gambarnya, dan tentu narasinya juga bisa direkayasa itu, sehingga sering muncul informasi-informasi yang sifatnya hoax. Baik. Oleh karenanya, memang ini tugas kita bersama termasuk media mainstream ya, untuk bisa mengklarifikasi atau mencari informasi yang benar dari institusi yang memang mempunyai kompetensi. Kalau di Indonesia terkait dengan keantariksaan, bisa dari BRIN ya, atau dari ITB yang mempunyai program studi astronomi misalkan. Oke. Jadi ya tentu menghadapi arus informasi yang luar biasa dengan potensi informasi yang keliru itu sangat terbuka sekali. Oleh karenanya tentu edukasi publik dan juga klarifikasi dari institusi yang mempunyai kompetensi ini sangat penting. Baik, Prof, terima kasih untuk obrolan singkatnya yang bermakna, karena ini juga semoga yang menyaksikan ya bisa sedikit lega karena informasinya beda-beda, Prof, dan ini senang sekali kita bicara angle yang berbeda kali ini ya, di luar hiruk pikuk politik di tanah air. Prof, terima kasih, sehat-sehat ya Prof ya. Nanti kalau ada hal-hal lain terkait antariksa kami undang kembali, nggak apa-apa ya Prof ya? Ya. Baik, Prof, terima kasih. Prof, selamat beraktivitas kembali.